Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok optik, yaitu kegiatan praktikum 1 mengenai sifat cahaya, akan mempresentasikan kegiatan praktikum. Yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama cermin datar, kemudian cermin cembung dan cermin cekung, lalu lampu senter, kemudian busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya yang akan digunakan sisir. Selanjutnya itu tujuan. Setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan agar dapat yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Prosedur percobaannya yang pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti yang telah disediakan berikut ini. Kemudian setelah lampu senter dinyalakan, amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar. Amati bayangannya, kemudian Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Dari hasil pengamatan tadi, maka dapat disimpulkan sifat-sifat dari cermin datar. Yang pertama, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu bayangannya sama dengan yang dipantulkan. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Bayangan bersifat tegak, maya, dan sama besar. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susunlah alat seperti berikut ini: layar, lilin, dan cermin cembung. Setelah lilin dinyalakan, amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Pada percobaan kali ini, sinar atau cahaya yang dihasilkan dari lilin dapat dilihat yaitu dia menyebar. Kemudian sifat bayangannya pada cermin cembung yaitu maya, sama tegak, dan bayangan lebih kecil daripada bayangnya. Bisa dilihat di sini. Ketiga yaitu pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti percobaan cermin cembung tadi. Setelah lilin dinyalakan, amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya keluar berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Pada percobaan kali ini dapat dilihat bayangan cahaya dari lensa cekung. Apabila dijauhkan, maka bayangan cahaya tersebut akan hilang. Nah, setelah diukur, jarak yang menyebabkan bayangan cahaya hilang itu sebesar 30 cm. Kemudian bayangan yang jelas yang dihasilkan dari layar setelah diukur, panjangnya itu sekitar 13 cm. Kemudian setelah dihitung, bayangan yang jelas itu sekitar 5 cm terhadap layar. Ciri-cirinya maya sama banyak, bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya.